Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Nur Kalbi. Di video ini, saya akan menjelaskan tentang apa saja syarat khusus dalam menulis karya tulis ilmiah. Sebelum kita membahas apa saja syarat khusus dalam menulis karya tulis ilmiah, kita terlebih dahulu harus mengetahui apa sih karya tulis ilmiah itu dan apa saja jenis-jenisnya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata karya berarti hasil perbuatan, karangan, atau ciptaan yang dilakukan oleh seseorang. Sedangkan kata tulis berarti angka atau huruf yang ditulis dengan menggunakan pena. Dapat disimpulkan bahwa karya tulis ilmiah adalah sebuah karangan yang ditulis secara sistematis yang memaparkan hasil penelitian atau pengkajian yang dilakukan oleh seseorang atau sebuah tim dengan menerapkan kaidah ilmiah. Pada kata ilmiah itu sendiri mengandung dua hal, yaitu empiris dan juga logis, di mana logis berarti masuk akal dan empiris berarti sesuatu yang dibahas berdasarkan fakta yang dapat dipertanggungjawabkan. Jadi, ketika kita membuat sebuah karya tulis ilmiah, di dalam karya tersebut harus berdasarkan fakta-fakta yang masuk akal, serta para penulis juga harus dapat mempertanggungjawabkan apa yang telah mereka tulis. Selanjutnya, jenis-jenis karya tulis ilmiah. Nah, di setiap karya tulis ilmiah ini memiliki karakteristik, tujuan, dan struktur yang berbeda-beda. Nah, apa saja sih jenis-jenisnya? Yang pertama ada makalah. Makalah ini adalah sebuah karya tulis ilmiah yang disusun untuk memenuhi suatu tugas tertentu, baik itu dari akademik ataupun non-akademik. Nah, di dalam makalah itu sendiri membahas suatu permasalahan tertentu sebagai hasil kajian pustaka ataupun kajian lapangan. Yang kedua ada skripsi, tesis, dan disertasi. Skripsi ialah karya tulis yang mengemukakan pendapat penulis berdasarkan pendapat orang lain, di mana skripsi ini ditulis untuk mendapatkan gelar sarjana atau S1. Selanjutnya ada tesis. Tesis adalah karya tulis ilmiah yang mengemukakan pengetahuan baru dengan melakukan pengujian terhadap suatu hipotesis. Karya tulis ilmiah ini ditulis untuk meraih gelar magister atau S2. Selanjutnya disertasi. Disertasi adalah karya tulis yang mengemukakan teori atau dalil baru yang dapat dibuktikan berdasarkan fakta secara empiris dan objektif. Nah, untuk jenis karya tulis ilmiah ini ditulis untuk meraih gelar doktor atau S3. Selanjutnya ada artikel ilmiah. Artikel ilmiah ini adalah karya tulis yang dipublikasikan dalam bentuk jurnal yang mencakup penelitian yang telah dilakukan oleh penulis. Sekarang, saya akan menjelaskan apa saja syarat khusus dalam menulis karya tulis ilmiah. Dalam menulis karya tulis ilmiah, ada beberapa persyaratan yang perlu dipenuhi oleh penulis agar tulisan tersebut dapat diakui sebagai karya tulis ilmiah yang baik dan juga benar. Apa saja sih persyaratannya? Yang pertama, ada sistematika penulisan. Sistematika penulisannya ini harus jelas. Nah, pada umumnya, sistematika karya tulis ilmiah terdiri atas beberapa bagian, yaitu ada judul, abstrak, pendahuluan, tinjauan pustaka, metode penelitian, hasil pembahasan, kesimpulan, saran, daftar pustaka, dan lampiran. Jika salah satu dari sistematika tersebut tidak ada, maka hal tersebut dapat mengurangi nilai akademis atau validitas ilmiahnya. Yang kedua, berdasarkan data dan fakta. Untuk menulis karya tulis ilmiah, fakta dan data yang diungkapkan harus berdasarkan kenyataan yang sebenarnya, tidak dimanipulasi, serta setiap pernyataannya harus disampaikan berdasar dari bukti-bukti yang bisa dipertanggungjawabkan, dan dengan kata lain, kebenaran dan validitas datanya harus bersifat mutlak dan dapat dipertanggungjawabkan. Yang ketiga, objektif. Objektif dalam karya tulis ilmiah berarti
Penulis harus menyampaikan informasi, pendapat, atau hasil penelitiannya secara netral, serta berdasarkan fakta dan data yang dapat dipertanggungjawabkan, bukan berdasar dari opini pribadi ataupun kepentingan tertentu. Yang keempat, menggunakan bahasa ilmiah. Bahasa yang digunakan dalam karya tulis ilmiah harus bersifat formal, baku, dan juga lugas. Kata-kata yang digunakan penulis ini harus sesuai dengan aturan Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Serta kalimat yang digunakan harus efektif dan logis agar pesan yang disampaikan dapat dimengerti oleh para pembaca. Yang kelima, menggunakan rujukan atau referensi. Di setiap informasi atau teori yang diambil dari sumber lain harus disertai dengan rujukan atau referensi yang sesuai. Penulis juga wajib mencantumkan sumber kutipan baik dalam teks ataupun dalam daftar pustaka. Hal itu dilakukan agar penulis menghargai karya orang lain dan untuk menghindari plagiarisme. Serta referensi yang digunakan harus berasal dari sumber-sumber terpercaya seperti buku, jurnal, ataupun artikel akademik. Yang keenam, originalitas atau keaslian. Originalitas ini berarti karya tulis yang kita buat bukan dari hasil menyalin atau menjiplak karya orang lain, tetapi hasil dari pemikiran sendiri serta usaha sendiri. Kalaupun penulis mengutip dari sumber-sumber lain, maka penulis harus mencantumkan sumbernya dengan jelas sehingga tidak terjadi plagiarisme. Apabila terbukti jika karya tulis ilmiah tersebut merupakan hasil dari menyalin karya orang lain atau plagiarisme, maka penulis akan dikenakan hukuman ataupun sanksi. Yang ketujuh, konsistensi dalam penulisan. Konsistensi dalam penulisan berarti menjaga keseragaman dalam penggunaan gaya bahasa, seperti format, istilah, ejaan, dan struktur penulisan sepanjang seluruh bagian tulisan. Konsistensi penting agar karya tulis terlihat rapi, profesional, dan mudah dipahami oleh pembaca. Misalnya dalam hal bahasa, penulis harus memilih dan menggunakan gaya bahasa yang seragam. Contohnya di awal penulisan, penulis menggunakan istilah peserta didik. Nah, kata peserta didik ini merupakan bahasa yang baku, sehingga penulis harus tetap menggunakan kata peserta didik, tidak boleh merubahnya atau menggantinya dengan kata murid ataupun siswa. Yang kedelapan, relevansi topik. Dalam karya tulis ilmiah berarti keterkaitan topik dengan permasalahan yang diteliti, tujuan penelitian, dan kebutuhan pembaca atau bidang ilmu. Topik yang relevan harus sesuai dengan kondisi aktual, fokus kajian, dan mampu memberikan kontribusi ilmiah. Pemilihan topik yang tepat membantu tulisan menjadi terarah, bermakna, serta bermanfaat. Itulah tadi beberapa penjelasan saya mengenai syarat-syarat dalam menulis karya tulis ilmiah. Semoga teman-teman dapat mengerti dan memahami tentang apa saja syarat dalam menulis karya tulis ilmiah. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.